kronologis terkait dengan kejadian penemuan mayat ya, yang akhirnya bisa kita ungkap dalam waktu singkat oleh jajaran Jatapras, Polsek, Reskrim Polsek, dan juga Reskrim Polres. Ya. Rekan-rekan semuanya, jadi berdasarkan dengan kejadian ungkap kasus pembunuhan berencana ini, yang TKP terjadi di dalam penemuan mayat di dalam jurang Purut, Dukuh Guyangan, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Jadi berdasarkan LP nomor 03 7 Romawi 2025 SPKT Polsek Kayen tanggal 27 Juli 2025 tentang dugaan perkara tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 subsidiar 338 KUHP. Rekan-rekan semuanya, jadi kejadian ini, waktu dan tempat kejadian perkara itu terjadi pada hari Minggu, yaitu tanggal 20 Juli 2025, kurang lebih pukul 00.15 WIB. Lokasi berada di belakang rumah milik Bapak kandung tersangka, yaitu di Purut, Desa Beketel, RT 04 RW 02, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kemudian waktu dan tempat ditemukan mayat korban itu diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025, kurang lebih pukul 14.15 WIB di dalam jurang Purut, Dukuh Guyangan, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Jadi kejadian 6 hari setelahnya baru ditemukan mayat korban. Kemudian rekan-rekan, ada kronologis kejadiannya, ya. Ini secara urut bahwa awal sekitar bulan Mei 2025 tersangka ini mengalami gangguan kelainan seksual, ya. Dengan dibuktikan dari hasil penyidikan bahwa tersangka ini mengajak istri tersangka untuk melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 2 orang perempuan, ya. Nah, lebih dari 1, artinya 2, dengan 1 laki-laki. Kemudian istri tersangka ini keberatan untuk melakukan aksi seksual yang menyimpang tadi. Kemudian karena keberatan, istrinya menawarkan tersangka untuk menyuruh, ya, istrinya menyuruh tersangka untuk menyarikan 1 laki-laki, ya, dibalik ini 2 laki-laki, perempuan 1, ya, istri tersangka ini. Kemudian tersangka berusaha untuk mencari dan menemukan. Selanjutnya tersangka akhirnya mengajak temannya, yaitu korban ini, ya, untuk melakukan aksi trisam, ya, penyimpangan seksual, ya, 2 laki-laki dengan 1 perempuan, yaitu istri-istri. Nah, kejadian aksi seksual yang menyimpang ini dilakukan oleh tersangka dengan istri korban, ya, dengan istri dan korban sebanyak 2 kali, ya. Yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2025 dan pertengahan bulan Juni 2025. Nah, setiap berhubungan badan itu selalu direkam oleh HP tersangka, ya. Kemudian tersangka berangkat pergi untuk merantau kerja ke Jakarta, yaitu sebagai kuli bangunan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 pukul 12.00 tersangka pulang dari Jakarta dan menghubungi korban untuk menjemput dan mengantarkan pulang ke rumah. Dari kejadian dengan istrinya, kemudian ditinggal ke Jakarta, kemudian pulang pun yang disebut adalah korban, ya. Berarti tersangka dan korban sudah memiliki hubungan yang dekat, teman. Kemudian sampainya di rumah, tersangka mengajak hubungan badan dengan istrinya, ya. Setelah selesai, kemudian tersangka ini mengecek isi HP daripada istrinya.
itu istri WhatsApp, kemudian menemukan catatan percakapan antara istri dan korban. Ya. Kemudian juga tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Ya. Setelah ditanya, tersangka istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Ya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pukul 20.00 WIB ini tersangka mengajak minum minuman keras mengajak korban minum minuman keras di rumah tersangka, yaitu alamat Turut Desa Boketer RT 02 RW 2 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Kemudian setelah diajak minum-minum, tersangka dan korban terlibat cekcok, ya. Kemudian akhirnya korban diajak tersangka ke belakang, ya. Selanjutnya korban dipukul oleh tersangka dengan batu sebanyak 1 kali mengenai belakang kepala korban. Kemudian korban tersungkur dan dalam keadaan terlungkup, korban dipukul lagi sebanyak 2 kali dengan batu yang sama. Kemudian dipastikan benar-benar meninggal. Korban ditelanjangi, tangan diikat, dimasukkan dalam karung. Kemudian mayat korban dibawa tersangka dengan menggunakan Honda Beat warna hitam milik tersangka. Dan jarak kurang lebih 2 km dari rumah mayat korban dibuang di jurang Turut kedalaman 30 meter Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Kemudian setelah kejadian tersebut ditemukan mayat, ya, setelah kita lakukan penyelidikan, akhirnya jajaran Jatapras, Reskrim, Polsek dan Polres, ya, melakukan penyelidikan, mendapatkan titik terang bahwa korban tersebut diidentifikasi adalah atas nama KR, ya, yang sebelumnya memang memiliki permasalahan dengan tersangka, ya, yaitu AW. Alamat daripada identitas daripada AW ini adalah umur 34 tahun, wira swasta, pekerjaan adalah tukang bangunan, ya, Islam, alamat Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kemudian setelah diketahui identitas, kemudian petugas melakukan penangkapan, yaitu pada hari Sabtu 26 Juli 2025, ya, di rumah Bapak Supar, itu di rumah Bapak tersangka, Desa Turut, Dukuh Turut, Desa Purwokerto, ya, Kayen Kabupaten Pati, dengan mengamankan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban yang dititipkan kepada saudara Sari Setiawan. Alamat Desa Kemodo Batur, Kecamatan Tawangajo, Kabupaten Grobogan. Ya. Kemudian petugas mengamankan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat milik pelaku. Ya. Kemudian barang bukti dan pelaku diamankan oleh Satreskrim untuk proses penyidikan. Dari hasil penyidikan, ya, barang bukti yang bisa kita amankan adalah 1. Sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat, ini milik korban, ya. Nanti bisa kita tengok sepeda motor, ya, barang bukti ada 2. Kemudian yang kedua adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat milik tersangka, ya, yang digunakan untuk membuang jasad korban ke jurang. Kemudian 1 buah batu yang digunakan untuk alat memukul korban, kemudian tali tampar untuk mengikat korban, kemudian 1 potong kaos pendek warna putih yang dipakai melakukan perbuatan tersangka, 1 potong celana pendek abu-abu dipakai tersangka saat melakukan perbuatan, dan 1 buah bantal yang digunakan untuk menyerap berat korban. Ya. Kemudian yang berikutnya 1 potong kaos warna pink bertulisan Arabella, ini milik korban yang ditemukan di TKP. 1 potong celana pendek 3/4, ini milik korban, dan celana dalam abu-abu milik korban. Yang berikutnya rekan-rekan, jadi tindak pidana ini bisa kita pastikan bahwa
ini adalah bagian daripada pembunuhan berencana. Ya. Kita sangkakan pasal 340 subsidiar pasal 38 ya, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara untuk pidana seumur hidup. Ya. Jadi rekan-rekan, saya kira kronologis kemudian penyidikan yang dilakukan jajaran kita ini patut kita hargai. Karena apa? Salah satu daripada kontribusinya adalah informasi dari masyarakat. Ya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas bisa membuat titik terang sebuah tindak pidana. Nah, jadi ini sebuah kolaborasi yang bagus. Tindak pidana yang terjadi dengan cepat bisa kita ungkap ya dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya. Ini bukan yang pertama kali ya, ini kedua setelah kejadian yang kemarin kita bisa langsung ungkap 1 kali 24 jam. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pati khususnya dengan kepedulian setiap ada tindak pidana, setiap ada kejadian kriminalitas selalu aktif dan memberikan informasi yang real pada petugas, ya. Tidak menutup-nutupi sehingga bisa membantu pengungkapan kasus ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasat Reskrim dan jajarannya, Jatanras, ya, atas pengungkapan ini sehingga masyarakat Pati pada umumnya tidak merasa resah dan gelisah terhadap kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang ada di wilayah kita. Ya. Saya pastikan bahwa kasus ini adalah kasuistik yang ada motif balas dendam. Ya. Jadi saya pastikan Kota Pati masih dalam keadaan kondusif. Ya. Tidak ada aksi begal, tidak ada aksi tawuran dan sebagainya ya, yang menyebabkan korban meninggal dunia.